Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 November 2022, Kamis, Pekan Biasa ke-33, Peringatan Wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati, disusun dan dibawakan oleh Frater Rionanto SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Jika kita bisa melakukan kebaikan hari ini untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kenapa harus menunggu sampai besok? Jika hari ini kita bisa membawa damai, sukacita, dan kegembiraan untuk sesama, mengapa harus menciptakan dendam dan permusuhan? Amarah dan dendam selain merusak hubungan kita dengan sesama, dia juga merusak hati kita secara perlahan. Dendam akan merampas kebahagiaan kita dalam hidup dan selalu merasa terancam melihat orang lain bahagia. Dendam melahirkan kecemburuan, kedengkian hati, dan kehilangan arah hidup. Sebab dendam membuat kita sibuk menghakimi orang lain dan lupa untuk mengasihi diri kita sendiri. Dalam Injil hari ini, Yesus meneteskan air mata karena mengetahui keadaan Yerusalem di kemudian hari. Yerusalem sebagai tempat kudus Allah hancur berantakan, kemegahan Yerusalem sirna. Keengganan mereka mendengarkan Yesus menjadi awal kehancuran Yerusalem. Penganiayaan yang sangat berat akan menimpa Yerusalem untuk terakhir kalinya sebagai kota utama dari umat Tuhan. Mengapa terakhir kalinya? Karena kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi adalah tanda berakhirnya mereka menjadi kota utama dari umat Tuhan. Kehancuran tahun 70 Masehi menandai berakhirnya Yerusalem hingga pemulihannya yang menakjubkan, yaitu ketika Tuhan memperbaiki dia dari surga. Kehancuran Yerusalem bermula dari sikap orang Yerusalem yang tidak mempertahankan kejayaan dan kemegahan Yerusalem. Mereka tidak mengusahakan damai sejahtera. Penduduknya hanya sibuk mengurus diri mereka sendiri, berperang dengan saudara mereka sendiri. Mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Mereka juga membunuh Yesus Kristus, Raja dan Mesias mereka. Mereka juga membunuh para pemberita Injil tentang Yesus yang bangkit. Kisah Injil hari ini adalah gambaran hidup kita sebagai manusia. Kemegahan, kejayaan, dan kesuksesan akan sirna
dan hancur berantakan apabila kita tidak mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Hidup kita juga akan hancur berantakan seperti Yerusalem jika memelihara dendam dalam jiwa, menaruh curiga untuk hidup orang lain, dan selalu membawa persoalan untuk hidup orang lain. Yerusalem adalah diri kita yang tetap berdiri kokoh ketika memelihara damai sejahtera, dan sebaliknya akan berantakan ketika kita hanya sibuk mengurus diri sendiri dan membebani diri dengan dendam dengan keluarga, sahabat, teman, dan anggota komunitas kita sendiri. Injil hari ini mengingatkan kita dan menginspirasi kita untuk menghidupi damai sejahtera yang telah Allah tanamkan dalam diri kita, dan kita semua diminta untuk membagikannya kepada semua orang yang kita jumpai, terutama sekali mengusahakan damai sejahtera di dalam keluarga dan komunitas kita sendiri. Kita berusaha membawa damai sejahtera agar damai sejahtera itu membuahkan hasil, membawa keselamatan bagi orang lain. Marilah kita mengusahakan damai sejahtera dalam hidup ini daripada mengusahakan permusuhan, dendam, dan kebencian. Marilah kita berdoa. Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehadiran kami di tengah masyarakat mampu membawa damai dan kegembiraan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo,